warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menggunakan analisis mendalam mengenai pajak daerah yang meliputi Kajian perhitungan PKB, varian tarif berdasarkan jenis kendaraan dan wilayah menggunakan data STNK. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Fahmi Fauzan Baruki dengan NIM 63251013. Dengan saya Zahwa Aulia Ramadhani dengan NIM 63250843. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sarotoli dengan NIM 63250746. Dan saya Ayah Sumidetri dengan NIM 63250035. Dari video ini, semoga kita dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah dan menambah wawasan mengenai perhitungan pajak daerah dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayah Sumidayatri dengan NIM 63250035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PKB truk tangki yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Mobil dengan merek atau tipe Isuzu NMR dengan kepemilikan di Provinsi Jawa Timur, maka dikenakan tarif sebesar 1,2%, di mana tarif ini merupakan tarif kepemilikan pertama yang berlaku di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2022. Kemudian jenis atau modelnya adalah mobil barang dan dikenakan bobot 1,3 yang mencerminkan tingkat dampak kendaraan pada lingkungan dan infrastruktur jalan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022. Nah, tahun pembuatan STNK-nya itu adalah 2020. Kemudian di sini kita akan menghitung PKB-nya, kita akan mengetahui PKB-nya berapa. Dengan menggunakan rumus PKB sama dengan NJKB dikali bobot dikali tarif, di mana NJKB-nya atau nilai jual kendaraan bermotornya itu sebesar 134 juta. Nah, kemudian dikalikan dengan si bobot 1,3 dan tarif 1,2%, sehingga PKB-nya adalah 2.094.000. Nah, kemudian kita di sini akan menghitung pajak per 5 tahunnya, yaitu PKB ditambah SWDK LLJ ditambah biaya administrasi. PKB-nya 2.094.000 ditambah dengan SWDK LLJ-nya sebesar 163.000 dan biaya administrasinya 0, sehingga menghasilkan 2.253.400.000. Dan selanjutnya kita akan menghitung pajak tahun pertamanya, yaitu dengan rumus PKB ditambah SWDK LLJ, yaitu PKB-nya 2.094.000, kemudian SWDK LLJ-nya 163.000, sehingga hasilnya 2.253.400.000. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara perhitungan PKB mobil truk tangki yang ada di Surabaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengisi formulir permohonan STNK untuk membayar PKB. Yang pertama, di sini kita harus mencontreng jenis suratnya. Kalau misalkan surat yang kita gunakan adalah STCK, kita bisa mencontreng STCK, tapi berhubung untuk membayar PKB dengan menggunakan STNK, jadi kita contreng STNK. Kemudian di sini kita harus mengisi jenis permohonannya. Jenis permohonan itu untuk tukar nama ataupun baru mutasi daerah dan lain-lain. Sini kita perpanjang PKB, jadi kita contreng
kepanjangan. Next, kita mengisi nomor polisi lama. Ini kendaraan dari Surabaya. Kemudian status pemilik kendaraan bermotor. Kita isi pribadi Indonesia. Kemudian di sini kita mengisi bila kendaraan bermotor milik pribadi. Jadi di sini berhubung kendaraan milik pribadi, kita masukkan nama lengkap miliknya, yaitu Pratama Agung, kebangsaan pemiliknya adalah Indonesia, dan alamat pemiliknya Jalan Grogol, RT atau RW 09 atau 07, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian di sini kita mengisi identifikasi kendaraannya, jenis atau modelnya. Jenisnya mobil barang dan modelnya itu truk tangki. Kemudian di sini kita mengisi fungsinya. Fungsinya kita compreng untuk perorangan, ambulans, atau dinas daerah. Kita compreng untuk perorangan. Bahan bakarnya itu adalah solar. Negara asal pembuatan kendaraannya adalah Indonesia. Merek atau tipenya adalah mobil barang atau truk tangki. Kemudian tahun pembuatannya adalah tahun 2020 dan tahun perakitannya di tahun 2020 juga. Kemudian kita isi isi silinder yaitu 04570. Kemudian kita masukkan nomor rangka. Ini semua kita isi dengan melihat yang ada di SNK-nya, yang tertera di SNK-nya. Kemudian nomor mesinnya B114575. Kemudian kita mencontreng kembali tipe mesinnya, piston, diesel, rotari, dan lain-lain. Kita isi piston karena kendaraan ini tipe mesinnya adalah piston. Next, kita mengisi warna kendaraannya, yaitu biru putih. Kemudian di sini kita mengisi nomor BPKB-nya. P024751000.
kosong dan kita perlu mengisi warna dasar TNKB-nya. Warna dasar TNKB-nya itu kuning. Saya akan menjelaskan perhitungan PKB mobil pribadi dari Provinsi Banten Serang. Yang pertama itu ada merek atau tipe, yaitu Toyota Avanza 11G AT. Kita bisa tahu merek atau tipe tersebut dari STNK yang kita punya. Yang kedua itu ada bobot. Bobotnya itu 1,050 karena mencerminkan tingkat dampak kendaraan terhadap lingkungan dan infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024. Yang ketiga ada tarif sebesar 1,2%. Lalu kenapa kita bisa tahu tarif untuk mobil pribadi itu 1,2%? Karena merupakan tarif kepemilikan pertama yang berlaku di Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya ada tahun pembuatan, yaitu 2010, yang dimana bisa dilihat dari STNK yang kita punya. Lalu ada tahap perhitungan PKB, yaitu PKB sama dengan NCKB. NCKB adalah nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali tarif. Jadi PKB sama dengan 89.603.175.000 dikali 10,50 dikali 1,2%. Lalu hasil PKB-nya yaitu 1.129.000, sama seperti di STNK. Lalu ada pajak pertama, lalu ada pajak per 5 tahun. Total bayar sama dengan PKB ditambah SWD KLLJ, yaitu sumbangan dana kecelakaan lalu lintas, ditambah biaya adminis. Sama dengan 1.129.000 ditambah 143.000, yaitu hasilnya 2.017.000. Lalu yang terakhir ada pajak tahun pertama. Total bayar sama dengan PKB ditambah SWD KLLJ sama dengan 1.129.000 ditambah 143.000, yaitu totalnya 1.272.000. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PKB kendaraan bermotor dari Provinsi Jawa Tengah, Kota Solo. Nah, yang pertama itu ada merek atau tipe. Mereknya itu Honda, tipenya itu NC11B3C AT. Kita bisa tahu merek atau tipe ini dari STNK yang kita punya. Yang kedua itu ada bobot. Nah, bobotnya itu 1. Kenapa bobotnya bisa 1? Karena mencerminkan tingkat dampak kendaraan terhadap lingkungan dari infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024. Yang ketiga ada tarif 1,05%. Nah, kenapa kita bisa tahu 1,05%? Karena tarif kepemilikan pertama yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023. Selanjutnya ada tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatannya ini 2010 dan bisa kita ketahui di STNK juga. Yang selanjutnya ada tahap perhitungan PKB. Nah, tahap perhitungan PKB itu yang pertama itu PKB sama dengan NJKB. NJKB itu kepanjangan dari nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali tarif. Nah, sama dengan 9 juta dikali 1 dikali 1,05% sama dengan 64.500 dan itu sesuai sama PKB yang ada di STNK. Selanjutnya ada pajak per 5 tahun. Yang pertama itu total bayar sama dengan PKB ditambah SWDK-LLJ. SWDK-LLJ ini kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ditambah biaya adminis
sama dengan 94.500 ditambah 43.000 ditambah 222.500 sama dengan 360.000. Yang terakhir ada pajak tahun pertama. Total tahun pertama sama dengan PKB ditambah SWDKLLJ sama dengan 94.500 ditambah 43.000 dan hasilnya 137.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor untuk mobil box daerah Jakarta. Sebelum kita masuk ke perhitungan pajak kendaraan bermotor, kita harus mengetahui informasi-informasi dasar mengenai kendaraan tersebut. Di sini informasi dasarnya seperti merek, bobot, tarif, dan tahun pembuatan. Untuk merek mobil box yang akan saya jelaskan ini ialah Mitsubishi dengan bobot 1 sesuai peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024. Lalu ada tarif sebesar 2% menurut peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 serta ada tahun pembuatan yaitu 2014. Untuk tahapan perhitungan pajak kendaraan bermotornya sendiri bisa dilakukan dengan rumus mengkalikan NJKB dengan bobot lalu dengan tarif. NJKB itu adalah nilai jual kendaraan bermotor sebesar 206.123.000 dikali 1 dikali 2%. Maka kita dapat PKB-nya ialah 4.123.000. Ini sesuai dengan yang tertera di STNK. Lalu ada perhitungan pajak pertama yaitu PKB ditambah dengan SWDKLLJ, yaitu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan nominal 163.000 ditambahkan dengan jumlah pajak kendaraan bermotornya sebesar 4.123.000, maka dihasilkan 4.286.000. Lalu ada pajak per 5 tahun, yakni menjumlahkan pajak kendaraan bermotor ditambah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ditambah biaya administrasi. Untuk pajak kendaraan bermotornya itu sendiri sebesar 4.123.000 ditambah 163.000 untuk SWDKLLJ, lalu biaya adminnya sebesar Rp0. Maka kita dapatkan hasil Rp4.286.000. Sekian penjelasan perhitungan pajak kendaraan bermotor, pajak pertama, pajak per 5 tahun dari mobil box merek Mitsubishi untuk daerah Jakarta. Terima kasih.